Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali ya tutorial pembuatan aplikasi data mining untuk deteksi penyakit ginjal ya. Pada part 1 kita sudah berhasil membuat sampai plot decision tree ya. Di sini pohon keputusannya kita sudah berhasil tampilkan gitu ya. Nah, di part 2 kita akan mencoba membuat versi websitenya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan Streamlit ya. Cuma memang ada perbedaan ya. Biasanya kan kita saving model ya ke dalam SAV terus kita load di Streamlit. Nah, sedangkan kita sekarang kita akan coba bikin yang multi page ya. Jadi kita akan membutuhkan beberapa file Python seperti itu. Nah, yang pertama di part 2 ini kita akan membuat dulu satu file notebook ya. Sorry, di sini kita bikin file pattern ya, bukan file notebook. Kita masukkan dulu satu file namanya web function ya. Kita coba buat web_function. Nah, di sini .py ya, .python. Nah, di mana web function ini kita akan tentukan ya sebagai isinya tuh nanti ada fungsi-fungsi teman-teman ya, seperti fungsi load data, fungsi untuk algoritma decision tree, sampai kita juga kan ingin ada akurasi di situ. Jadi mulai akurasi data sampai ke model decision tree-nya kita masukkan di web function ini. Oke. Nah, di sini kita coba langsung dikodingkan aja ya. Ya, biasa untuk yang pertama kita import dulu ya. Kita import modul yang akan kita pakai ya. Import modul yang akan digunakan. Nah, dimana di sini kita membutuhkan satu library ya. Di sini yaitu adalah yang pertama biasa kita masukkan NumPy ya. Import NumPy snp. Lalu kita masukkan juga pandas ya. Di sini kita masukkan. Nah, di sini spd. Lalu kita masukkan juga sklearn. Di sini kita masukkan from sklearn. Nah, di sini yang diambil adalah tree ya. Sklearn tree import. Di sini kita masukkan decision tree classifier. Nah, lalu tidak lupa ya, yaitu adalah import untuk Streamlit ya. Nah, di sini sst. Oke. Nah, ini ada 4 ya, 4 library, yaitu adalah NumPy, pandas, sklearn, sama Streamlit. Nah, yang kedua, setelah kita tentukan import, baru kita bikin fungsi-fungsinya ya. Nah, di sini yang pertama adalah fungsi untuk load data ya. Jadi kita tinggal add aja di sini st.cake ya. Nah, kita masukkan stcake. Lalu kita bikin satu fungsi untuk load data ya. Dev, kita masukkan, kita kasih nama load data seperti ini. Nah, di mana di sini kenapa kita butuh load data teman-teman? Biasanya kan kita memasukkan model aja ke Streamlit. Nah, di sini teman-teman kita ngeload datanya dari Streamlit langsung. Jadi nanti supaya kita bisa menampilkan akurasi, kita juga bisa menampilkan plot dari pohon keputusannya gitu ya, atau gambarnya gitu. Jadi si datanya itu harus ada di file Streamlit seperti itu. Oke. Nah, di sini kita masukkan aja fungsinya ya. Misalkan saya kasih keterangan di sini. Misalkan saya kasih keterangan load dataset gitu ya. Nah, untuk dataset kita masukkan aja fungsi df. Nah, sama dengan pd.read ya, read csv. Nah, di mana read csv di sini kita ambil file csv yang hasil ini ya, hasil dari model yang kemarin kita bikin. Nah, kemarin kan kita sudah bikin satu model namanya ini ya. Nah, di sini ini adalah kidney strip disease.csv ya, yang udah di edge-nya itu sudah dibuang seperti itu. Coba kita cek dulu. Oke, di sini ya kidney strip disease. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, tinggal BP SG AL SU ya. Cuma di sini ada 0101. Oh, indeksnya ya. Indeksnya masih ada. Coba kita hilangkan dulu. Kita ke model dulu ya. Di sini saya masukkan perintah df to csv. Nah, di sini kita tambahkan aja koma indeks ya. Indeks sama dengan false. Coba kita masukkan dulu. Oke, kita coba running ya. Oke, udah checklist. Coba kita cek lagi kidney strip disease-nya. Nah, ini udah nggak ada 01-nya ya. Oke, tinggal BP SG AL. Nah, ini akanlah sebuah
atribut yang sudah ini ya, yang sudah optimal gitu. Oke, kita load aja dataset ini ya, kidney strip disease.csv ke web function ya. Oke, kita masuk lagi ke web function. Jadi yang kita load adalah file ini ya, kidney disease ya. Coba kita masukkan aja namanya kidney strip ya, strip disease.csv. Oke, jadi jangan yang kidney underscore. Kalau yang kidney underscore itu yang belum bersih gitu ya. Kayak yang kidney strip disease ini yang sudah oke, yang udah optimal. Nah, setelah kita memasukkan fungsi untuk load dataset, lalu kita masukkan juga untuk penentuannya ya. Kita kan suka menentukan mana X, mana Y kan, atau di split lah. Oke, kita tentukan aja X sama dengan, kita masukkan df, lalu kita kasih kurung kotak seperti ini, di mana di sini adalah kita akan isi dengan atribut-atribut ya. Kalau di X itu kan fitur-fiturnya atau atribut-atributnya apa aja. Nah, sedangkan Y kita kasih di sini Y sama dengan df, kita kasih kurung kotak lagi, di mana di sini Y-nya adalah isinya merupakan labelnya atau targetnya gitu ya. Nah, kita coba buka dulu di kidney strip disease ya. Oke, yang jadi X itu adalah BP sampai ANE ya. BP sampai ANE ini akan jadi fitur ya, atau jadi atribut X. Nah, classification-nya ini jadi Y. Ini kita copy aja nama atributnya ya, kolom atributnya kita paste di sini. Oke, nah ini kan masih acak-acakan ya. Coba kita bagi menjadi petik ya, kita kasih petik terus dikomain. Oke. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah bikin setidaknya ada 23 fitur ya, 23 atribut. Kita sudah masukkan ke data frame untuk yang X. Nah sekarang yang Y-nya itu merupakan labelnya ya, atau targetnya, yaitu adalah kolom classification. Nah ini kita copy aja untuk classification-nya. Oke, kita masukkan ke Y ya. Nah kayak kita paste aja di sini supaya nggak typo ya. Oke, jadi setelah kita load dataset, kita bikin tentukan untuk fitur dan labelnya. Oke, kalau sudah kita masukkan return ya di sini, return df, x, y seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman, ini kita sudah selesai untuk load datanya ya. Nah, lalu kita bikin untuk fungsi selanjutnya, yaitu adalah untuk training ya, atau algoritma decision tree-nya teman-teman. Oke, setelah kita berhasil membuat fungsi untuk load data ya, nah kita bikin fungsi yang berikutnya. Nah, fungsi ini kita buat untuk fungsi pembuatan model decision tree ya. Nah, kita masukkan aja st.cake. Nah, kita masukkan ya st.cake. Lalu kita bikin fungsi di sini def. Nah, def-nya adalah namanya train model, misalkan seperti ini. Yang kita ambil adalah x, y, seperti ini ya. Oke, untuk train modelnya, nah di sini fungsinya adalah kita bisa ambil model dari Python notebook ya. Di sini kita masukkan model. Ya, sebentar kita masukkan di sini ya. Model sama dengan, nah untuk modelnya kita bisa ambil dari sini ya. Nah, decision tree classifier yang kita sudah bikin di Python notebook. Ini kita paste aja di sini. Oke. Nah, ini jangan lupa ya. Ini kan kita masuknya di model. Jadi ini kita tab aja supaya enggak ini teman-teman, supaya tereksekusi gitu ya. Oke. Jadi teman-teman di sini jangan sampai tab-tabnya itu salah ya. Oke, di sini kita masukkan. Oke, berarti di sini kurung tutupnya di bawah model ya. Nah, di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi untuk fungsi ini adalah kita memasukkan train model menggunakan decision tree classifier seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin untuk fit modelingnya. Oke, kita masukkan di sini ya. Berarti di sini kita masukkan model dot fit. Nah, di sini fitnya adalah kita ambil x, y gitu ya. Nah, lalu kita juga masukkan untuk scoringnya ya. Kita masukkan score di bawah. Kita masukkan score gitu ya. Score sama dengan model. Nah, titik score. Nah, di sini ada ya. Nah, score di sini kan kita buat akurasinya teman-teman. Score x, y. Nah, lalu
setelah kita memasukkan model dan skor, kita return di bawahnya ya. Return di sini model, skor. Seperti ini. Oke, kalau sudah, di sini kita membuat fungsi yang kedua gitu ya untuk modeling dari decision tree classifier. Nah, kita bikin juga di sini untuk model yang ketiganya gitu ya. Oke, kita buat aja di sini def gitu ya. Def predict. Nah, kita bikin model predictnya, di mana yang diambil adalah x, y, fitur ya. Nah, di sini. Lalu apa aja yang kita masukkan? Yang pertama adalah kita get modelnya, teman-teman. Di mana yang kita ambil adalah model ya. Model, terus kita juga ambil score gitu ya. Nah, model score sama dengan kita kasih train model. Di mana train modelnya adalah X dan Y. Lalu kita bikin prediction value-nya. Di sini prediction ya sama dengan kita masukkan model.predict gitu ya. Nah, yang dipredik apa? Di sini berarti np.array. Di sini kita masukkan ada array kah? Nah, di sini ya. np.array kita ambil fitur, teman-teman. Nah, di sini features .reshape ya, kita masukkan reshape. Oke, coba kita masukkan di sini .reshape. Nah, reshape-nya di sini adalah kita coba, ini salah koma ya, titik. Nah, .reshape. Nah, reshape di sini kita ambil, coba kita delete dulu. Oke, di sini 1,-1 ya. Oke, lalu setelah kita reshape, baru kita return lagi di bawahnya. Kita masukkan di sini berarti return prediction ya dan score. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Oke, ini adalah fungsi yang ketiga ya untuk fungsi predict. Jadi di dalam web function ini terdapat 3 fungsi, teman-teman. Satu fungsi untuk load dataset, lalu yang kedua fungsi untuk model decision tree. Nah, fungsi yang ketiga itu buat bikin fungsi dari predict ya. Oke, ini untuk web functionnya, teman-teman. Lalu yang kedua nih, yang kedua kita bikin untuk mainnya ya. Dimana main ini kan kita bikin untuk sebagai sebagai halaman depan gitu ya. Nah, kita bikin aja di sini. Oke, kita new file main.py. Nah, dimana main.py ini kita akan membuat untuk halaman depannya, teman-teman. Jadi halaman depannya ada apa aja gitu ya. Oke, seperti biasa yang pertama kita import library dulu ya. Import library yang dibutuhkan. Nah, lalu di sini apa saja? Yang pertama yang kita import adalah Streamlit ya. Kita butuh Streamlit SST. Lalu kita juga butuh web function, teman-teman. Jadi kita masukkan from di sini ya. From web function. Nah, di sini web functionnya itu import. Nah, import apa? Kita import fungsinya, teman-teman ya. Salah satunya adalah di sini import load data. Nah, karena di sini kan kita pasti ngeload data. Jadi, ketika kita ketikkan web function import load data, otomatis kita akan masuk yang ini ya, load data ini. Seperti itu. Oke. Lalu kita juga akan load untuk tabs, teman-teman. Di sini karena kita kan mau bikin multi page ya. Jadi ada 3 page, ada home, nanti ada halaman untuk apa? Ada halaman home, terus ada halaman untuk prediksi sama ada halaman untuk visualisasinya gitu ya. Nah, kita masukkan aja di sini from gitu ya. Tabs. Nah, tabs ini nama folder. Nanti kita bikin foldernya ya. From tabs import gitu ya, home. Nah, terus juga ada predict. Nah, terus koma kita masukkan visualize. Nah, ini tabnya juga belum ada ya, foldernya belum ada. Home ini dalam bentuk Python, predict dalam bentuk halaman Python, dan visualize dalam bentuk Python. Tapi kita bisa bikin nanti belakangan gitu ya. Yang penting kita bikin halaman depannya dulu. Nah, lalu kita masukkan di sini ya untuk tabs. Nah, di sini tabs sama dengan, nah, di sini kita masukkan ketiga halaman yang akan kita buat ya. Yang pertama kan itu home ya. Ada halaman home, di mana di sini kita panggil tabs import dari home. Oke, ini besar kecilnya berpengaruh ya, teman-teman ya. Oke, lalu setelah home kita bikin halaman untuk prediction-nya.
prediction. Nah, prediction berarti di sini sama dengan predict ya. Oke. Lalu kita juga bikin untuk visualization-nya. Berarti visualization. Nah, di mana di sini kita ambil visualize ya. Oke. Nah, setelah ini berarti kita bikin satu tabs ya di Streamlit untuk ketiga halaman ini. Nah, terus kita selanjutnya bikin sidebar ya. Misalkan saya kasih keterangan membuat sidebar. Nah, perintahnya adalah kita coba saya scroll dulu. Di sini perintahnya berarti st.sidebar. Nah, kita masukkan title. Nah, title-nya adalah misalkan navigasi gitu ya. Kita kasih navigasi. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan juga untuk radio option-nya. Karena kan nanti home diklik masuk kemana, prediction diklik masuk kemana gitu ya. Nah, sekarang kita bikin aja radio function-nya ya. Dan di sini saya kasih keterangan, misalkan membuat radio option. Nah, untuk radio option berarti kita masukkan page ya. Page sama dengan, nah di sini kita masukkan st.sidebar. Nah, kita masukkan radio. Nah, di sini radio yang akan diambil adalah kita ambil dari page-nya ya. Oke, di sini kita ambil page ya, dalam tanda kutip page. Nah, untuk yang diambil di sini kita masukkan list ya. Nah, listnya itu diambil dari tabs. Nah, di sini ada tabs titik key. Nah, oke. Key-nya kita kasih kurung buka kurung tutup seperti ini. Oke. Nah, ini kita bikin fungsi untuk radio option-nya yang di sidebar ya. Nah, selanjutnya kita load datasetnya teman-teman. Oke, kita load dataset. Tapi load datasetnya kita lewat apa? Lewat fungsi ya. Berarti di sini kita masukkan df, x, y sama dengan di sini load data. Nah, load datanya tuh langsung kepanggil karena kita sudah menggunakan ini ya, web function ini. Jadi load datanya udah kepanggil. Jadi kita nggak perlu bikin codingan pengambilan data lagi gitu ya. Nah, lalu kita bikin untuk kondisi call app function-nya ya. Kita panggilkan kondisi call app function. Nah, di sini untuk kondisinya kita kasih if ya. If page ya. Di sini if page in. Nah, jika ya page itu ada di dalam halaman prediction. Nah, kita masukkan ya prediction. Lalu atau di sini kita masukkan juga visualization ya. Visualization. Nah, di sini maka baru kita ambil ya tabs. Nah, di sini masukkan tabs page ya. Tabs page di sini .app. Nah, app-nya itu kita panggil df ya. df, x, y seperti ini. Oke, jadi tabs page.app gitu ya. Nah, lalu else berarti di sini kita masukkan. Nah, else-nya apa? Berarti tabs. Nah, di sini kita masukkan page. Kayak di sini .app aja. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah untuk mainnya teman-teman. Jadi main ini akan mengeksekusi beberapa modul ya, termasuk dari di sini ada untuk load dataset. Ya, load datasetnya adalah menggunakan web function yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita keep dulu untuk mainnya. Selanjutnya teman-teman, di dalam folder ini ya, di dalam folder Kidney, kita bikin satu folder namanya tabs teman-teman ya. Karena di sini kan kita akan masuk ke tabs ya, T-nya besar ya, T besar tabs. Terus di dalamnya ada halaman ini ya, ada home, ada prediction, ada visualization-nya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan nama ini. Kita bikin satu file Python teman-teman. Nah, kita bisa bikin di sini aja ya teman-teman ya. Di sini kita klik kanan, new folder. Lalu kita kasih nama tabs. Nah, T-nya besar ya, disesuaikan dengan yang ada di codingan ini ya. Tabs, oke. Nah, di dalam folder tabs, nah kita klik kanan aja tabs-nya. Terus kita bikin new file. Nah, yang pertama adalah kita bikin untuk home ya. Kita masukkan aja, ketik home.py ya. Nah, ini ya, home.py-nya kosongan. Terus di tabs juga kita klik kanan lagi, kita new file. Untuk predict ya, kita masukkan predict pakai T ya, predict.py. Lalu kita di tabs juga masukkan file yang ketiga yaitu adalah visualize ya.
visualize.py. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 file, home, predict, dan visualize di dalam satu folder tab ya. Karena di sini mainnya kan tabs gitu ya. Nah, oke, lalu selanjutnya kita bikin yang home dulu teman-teman. Oke, untuk halaman yang pertama gitu ya, halaman home. Nah, untuk halaman home kita bikin kosongan aja ya teman-teman ya. Di sini kita masukkan aja import ya. Oke, import Streamlit. Oke, Streamlit sst. Lalu kita definisikan ya, dev app. Nah, app ini kan tadi masih kuning ya di main ya. Nah, ini. Nah, app ini ya. Oke, di sini kita dev app. Nah, di mana app-nya kita kasih tick 2 di sini. Lalu kita kasih judul aja di sini ya. Judul website aja deh. Misalkan kasih keterangan di sini. Saya kasih pagar judul halaman aplikasi ya. Oke, kita masukkan aja st.title. Nah, title-nya adalah misalkan aplikasi prediksi gitu ya, penyakit batu ginjal gitu ya, penyakit batu ginjal seperti ini. Nah, ini adalah halaman dari home. Nanti ketika di running halamannya akan seperti ini gitu ya. Hanya ada judul yaitu adalah aplikasi prediksi penyakit batu ginjal. Nah, lalu yang kedua kita masuk ke halaman predict ya, predict. Nah, kita masuk aja ke web predictnya ya, ke file predictnya. Lalu kita akan memasukkan kode untuk halaman predict. Oke, di sini sama ya, kita masukkan import Streamlit ya, sst. Nah, lalu kita masukkan web function. Kenapa? Karena di sini di predict ini kita akan memanggil fungsi dari predict ya. Nah, ini nih predict ini. Oke, kita masukkan aja berarti perintahnya from di sini ya, web function, dan di sini kita masukkan import, fungsinya adalah predict. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita bikin fungsinya ya. Misalkan di sini dev app. Nah, di sini ya dev app, di mana app di sini kan yang kita ambil adalah data frame df, x, y seperti ini ya. Nah, lalu kita di sini saya kasih titik 2 dulu. Oke. Lalu di sini kita masukkan title ya untuk judulnya. Misalkan st.title. Oke, kita masukkan .title-nya. Nah, di sini kita masukkan judul namanya halaman. Misalkan sini ya, prediksi gitu ya. Oke. Nah, dari halaman prediksi ini kita bikin inputannya teman-teman. Dimana inputannya kan tadi lumayan banyak ya inputannya. Kita masukkan inputan dari BP sampai ANE gitu ya. Nah, ini kita copy aja teman-teman ya. Kita copy karena ini kita akan membuat sebuah inputan teks ya. Nah, seperti ini ya. Dimana nanti kita bikin text input teman-teman. Nah, kita enter aja dulu semuanya ya. Kita enter. Oke, kalau misalkan kita sudah memasukkan nama atributnya ya, mulai dari BP, SG, AL, SU, ini harus sesuai dengan yang ada di dalam dataset ya teman-teman ya, BP, SG, AL seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan membuat teks inputan gitu ya, menggunakan st text input. Berarti di sini BP gitu ya, kita kasih sama dengan st text input gitu ya. Untuk ininya ya, untuk fungsinya text underscore input. Nah, lalu kita masukkan nama kalimatnya. Misalkan di sini input nilai misalkan ya BP seperti ini ya. Oke. Misalkan teman-teman bingung ini BP, SG, AL itu apa? Kita bisa baca dokumentasi di Kaggle ya. Di sini kan ada citasinya ke UCS ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, misalkan di sini BP itu blood pressure, SG itu specific gravity, AL itu albumin, SU itu sugar gitu ya. Di sini udah ada keterangannya teman-teman. Nah, cuma di dataset kan disingkat. Nah, di sini kita bikin hampir semua kita sama dengan aja gitu ya. Kayak misalnya di sini saya copy ya. Nah, kita bisa masukkan berarti ST ini nilai SG gitu ya. Kayak seperti itu. Jadi kita ulangi sampai bawah ya. Tapi kita coba bikin per kolom teman-teman. Jadi kan kalau
ini kan ada 3 ya, ada 23 kalau nggak salah, 23 fitur, ada 23 atribut. Kalau misalkan ke bawah semua kan agak jelek gitu ya. Nah, kita bikin aja beberapa kolom teman-teman ya. Coba kita akan codingkan di sini. Berarti di sini kita masukkan call 1 gitu ya. Terus koma call 2. Terus kita masukkan juga call 3. Nah, ini sama dengan kita kasih st.column gitu ya. st.column. Nah, di sini ya, st.column kita bagi menjadi 3 kolom ya. Nanti kita percepat ya untuk pengetikannya ya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat inputan mulai dari atribut BP, SG, AL sampai ke ANE. Cuma di sini kan inputannya dalam model text input ya. Jadi inputannya tuh dalam satu baris seperti itu. Nah, kita akan coba bagi ya dari 23 fitur ini ke dalam 3 kolom ya. Ada kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Berarti kita bisa masukkan di sini ya. Misalkan kita arahkan ke sini nih. Lalu kita masukkan with gitu ya. With call 1. Nah, berarti yang masuk ke kolom 1 apa aja? Misalkan BP ya. BP kita masukkan di sini. Terus misalkan SG. SG juga kita masukkan call 1. Jadi karena ini ada 23 fitur, kita bagi 3 kolom ya. Berarti 8, 8 sama 6 gitu. Oke, kita coba bikin lebih dipercepat ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai ya pembuatan kolom-kolomnya. Jadi karena ada 23 fitur cukup banyak ya. Jadi kita bagi menjadi 3 kolom. Di sini saya bagi 8, 8 sama 6 gitu ya. Nah, untuk kolom 1 ada BP, SG, AL, SU ya, RBC, PC, PCC dan BA. Lalu untuk kolom 2-nya di sini saya ambil dari BGR, BU, SC, SOD, POT, HEMO gitu ya. Lalu ada PCV, WC, RC ya. Nah, WC. Nah, lalu RC-nya itu masuk ke kolom 3 ya. Di sini ada RC, HTN, DM, CAD, APET, PE sampai ANE. Nah, di sini adalah kita sudah selesai untuk membuat ini ya. Kita udah bikin form inputannya teman-teman di halaman Predict. Nah, lalu setelah kita bikin penentuan seperti ini, kita lanjutkan untuk pembuatan fiturnya ya. Di sini kan dari inputan-inputan ini harus kita bikin dalam bentuk list gitu ya. Nah, kita masukkan aja fitur gitu ya. Nah, fitur sama dengan, nah kita kasih di sini kurung kotak ya. Kita bisa ambil dari ini ya, dari dataset sebentar. Kita ambil aja di sini. Oke, semuanya ya sampai ANE. Nah, kita masukkan ke dalam fitur. Nah, kita paste aja di sini. Terus kita kasih koma, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya. Nah, sampai sini kita memasukkan si fitur ini ya. Fungsinya apa? Kan kita sudah menentukan ya. Di sini ada POT, HEMO, PCV. Nah, kita tentukan juga di sini teman-teman sebagai fiturnya gitu ya. Nah, setelah si fitur ini selesai, baru kita masukkan fungsi untuk tombolnya teman-teman. Oke, kita masukkan di sini ya. Nah, berarti kita kasih tombol ya. Kita kasih di sini keterangan tombol gitu ya. Tombol prediksi misalkan kita kasih nama seperti itu ya. Nah, untuk tombol prediksi di sini berarti kita akan memasukkan satu buah button ya. Jadi sini kan kita udah masukin apa saja yang akan diinputkan. Nah, lalu setelah itu kita bikin tombolnya atau buttonnya di bawah ini. Nah, untuk button berarti kita kasih kondisi berarti ya di sini if st.button. Nah, di sini buttonnya kita kasih nama prediksi gitu ya, prediksi. Nah, lalu di sini untuk predict kita bisa memasukkan fungsi ya. Nah, fungsinya kita masukkan prediction. Nah, misalkan di sini kita kasih nama prediction gitu ya. Nah, prediction terus kita masukkan juga score gitu ya. Nah, terus juga kita sama dengan predict. Nah, predict yang kita ambil itu adalah x, y, fitur ya. Nah, kita masukkan feature. Lalu setelah kita tentukan, kita masukkan score. Nah, score sama dengan score gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita info ya, st.info. Nah, kita hasil di sini. Masukkan misalkan prediksi sukses gitu ya. Prediksi
sukses. Nah, kalau misalkan prediknya itu benar gitu ya. Nah, setelah predik sukses, kita kasih if lagi di dalamnya, teman-teman. Nah, if di sini kita kasih kondisi ya. Jadi setelah prediksi sukses, hasilnya apa? Masuk terkena batu ginjal atau tidak gitu ya. Nah, kita kasih kondisi berarti if prediction. Nah, di sini ya. If prediction sama dengan 1, maka oke, kita kasih titik 2 di sini. Nah, kita masukkan st.warning gitu ya. Kita kasih nama, misalkan kita kasih kalimat pasien gitu ya, atau orang tersebut gitu ya, tersebut rentan gitu ya, rentan terkena misalkan di sini penyakit ginjal, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau misalkan tidak, berarti kan else ya. Kita masukkan else di sini. Nah, kalau else-nya berarti jangan st warning ya, tapi st.success gitu ya. Jadi ada perbedaan, teman-teman. Kalau misalkan dia terkena gitu ya, rentan, berarti st warning gitu. Tapi kalau misalkan bebas berarti st sukses. Nah, kita kasih nama di sini misalkan orang tersebut. Nah, kita masukkan ya relatif misalkan aman gitu ya. Relatif aman dari penyakit ginjal. Misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan udah teman-teman, nggak sampai sini ya. Kita harus bisa menampilkan skornya atau akurasinya. Berarti akurasinya sedang selesai else di sini kita masukkan st.write. Nah, di sini yang kita ambil adalah skor, teman-teman. Berarti write kita kasih kalimat misalkan model yang digunakan misalkan ya memiliki tingkat, nah misalkan akurasi berapa gitu ya di sini. Nah, akurasinya itu kita ambil, kita kasih koma di sini, lalu kita ketikkan skor ya dalam kurung, kita kasih skor. Nah, ini ada ya, skor dikali 100 ya biar jadi 100%. Nah, koma kita kasih di sini, kasih satu statement atau kalimat persen ya. Jadi nanti munculnya model yang digunakan memiliki tingkat akurasi sekian persen seperti itu. Nah, sekiannya itu diambil dari skornya, teman-teman. Nah, tadi udah di tes di web function ya untuk penampilan skor. Nah, ini adalah halaman yang kedua, teman-teman ya. Selesai sampai sini untuk halaman yang kedua. Lalu tinggal kita memasukkan halaman yang ketiga, yaitu adalah halaman visualisasi, teman-teman. Oke, kita masuk aja ke halaman yang ketiga. Nah, di visualisasi ini kan kita membutuhkan ini ya, gambar-gambar atau plot-plot gitu ya. Nah, untuk library-nya kita ambil aja yang pertama warnings. Lalu untuk yang kedua kita masukkan matplotlib ya. Nah, matplotlib di sini kita masukkan pyplot. SPLT. Lalu kita juga butuh seaborn. Nah, kita masukkan seaborn SNS gitu ya. Terus kita butuh juga confusion metric karena kita akan menampilkan confusion metric. Berarti kita masukkan from sklearn. Nah, di sini dot matrix. Nah, yang kita ambil adalah import di sini plot ya. Nah, di sini ada plot confusion matrix. Lalu setelah itu kita masukkan juga from sklearn. Nah, kita masukkan sini ya. Import tree. Oke, kita butuh tree. Nah, tentu juga kita nggak lupa harus import streamlit ya. Import streamlit SST seperti ini. Nah, seenggaknya di sini ada 6 ya. Ada 6 untuk library yang akan kita pakai di halaman visualisasi ya. Oke, lalu kita akan ambil fungsi dari web function, yaitu adalah mengenai ini. Nah, yang pertama ini ya, kita ambil train modelnya, teman-teman. Oke, kita masuk dulu di sini ya, berarti from, kita masukkan web function. Nah, di web function ini kita import train model. Oke, jadi train modelnya kita masukkan di halaman visualize ya. Nah, lalu kita masukkan untuk dev app-nya. Oke. Kita masukkan dev app. Nah, di sini kita masukkan df, x, y. Nah, lalu di sini kita masukkan warning dulu ya. Untuk menghapus warning. Kita masukkan warnings. Oke.
Di sini kita masukkan filter warnings, ignore ya, kita masukkan di sini ignore. Oke. Lalu kita masukkan juga st.setOption. Nah, kita masukkan di sini deprecation global use ya. Misalkan kita kasih apa namanya, kurung buka kurung tutup, kasih petik deprecation. Nah, kita ya masukkan misalkan di sini show pyplot ya. Pyplot global use ya. Kita masukkan global use. Nah, seperti ini, koma false. Oke. Nah, lalu setelah kita masukkan warning, baru kita masukkan title-nya. Berarti st.title. Oke, title kita masukkan. Nah, di sini untuk title-nya berarti halaman visualisasi ya. Kita kasih nama visualisasi ya. Oke, visualisasi prediksi batu ginjal. Prediksi batu ginjal. Nah, pada halaman ini kita fokus ke gambar teman-teman. Jadi kita coba buat dua tampilan aja ya. Misalkan ada satu kita bisa menampilkan confusion matrix, yang satunya kita bisa menampilkan decision tree gitu ya. Oke, kita coba kasih if di sini st.checkbox ya. Kita masukkan checkbox untuk menampilkan confusion matrix dulu. Misalkan di sini kita kasih plot confusion. Nah, kita masukkan matrix gitu ya. Nah, untuk confusion matrix kita kasih di sini model ya, model, terus kita masukkan koma score, lalu kita kasih train model. Nah, di sini ya, yaitu adalah x, y. Nah, lalu kita plot di sini plt dot figure. Nah, kita masukkan figurnya. Nah, untuk size kita kasih misalkan fixed size ya. Fixed size sama dengan kita masukkan 10,6 misalkan. Oke, kita masukkan di sini. Lalu yang akan kita tampilkan adalah plot confusion matrix ya. Nah, yang diambil adalah model, lalu juga kita ambil x, terus kita ambil y, terus kita kasih value. Nah, di sini ya. Nah, untuk value formatnya ya, kita masukkan values underscore format. Nah, format di sini kita kasih D misalkan seperti ini. Lalu kita masukkan st.pyplot. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk penampilan yang pertama kita akan menampilkan plot dari confusion matrix ya, dari training X dan Y. Nah, terus yang kedua kita masukkan pohonnya teman-teman. Jadi di sini st.checkbox. Nah, setelah confusion matrix baru kita bisa menampilkan pohon gitu ya. Kita masukkan plot decision tree. Oke, nah untuk decision tree baru kita masukkan halaman gitu ya. Di sini kita masukkan bentuk pohonnya teman-teman. Karena kan di sini bentuk pohon udah pernah kita coba di sini ya. Kita udah bikin plot untuk decision tree dari model notebook. Nah, ini juga sama ya, nggak berbeda jauh teman-teman. Oke, kita masukkan di visualize. Nah, di sini kita masukkan model gitu ya. Nah, model terus koma score. Oke, kita masukkan score sama dengan train model x, y. Oke. Lalu kita masukkan di sini dot data ya. Dot underscore data sama dengan tree. Oke. Dot export di sini ada grafis ya. Nah, export grafisnya apa aja? Kita kasih kurung buka. Nah, terus kita masukkan keterangan. Misalkan di sini decision tree sama dengan model. Oke. Koma misalkan kita kasih max depth-nya ya. Max depth sama dengan 3 gitu ya. Terus kita kasih out file-nya misalkan. Nah, out file kita kasih none. Nah, kita kasih none. Terus juga kita masukkan fill ya. Fill-nya sama dengan true ya, kita masukkan di sini fill-nya true, terus rounded ya. Nah, terus di sini rounded-nya true kita kasih. Oke, terus kita kasih koma, kita ke bawah aja ya, kita enter. Nah, terus kita lanjutkan di sini kita masukkan fitur name ya.
Oke, fitur name-nya kita kasih x.column ya. Kita kasih x.column. Oke. Nah, kita masuk. Jadi di fitur name-nya itu kita panggilnya si x gitu ya. x.column. Lalu kita masukkan juga untuk ini ya, class name ya. Class name di sini kita masukkan jadi yang nanti masuk tuh di pohonnya apa? Kan kita masukkan CKD dan non CKD gitu ya. Berarti kita masukkan no CKD untuk yang enggak masuk ke penyakit ginjal dan CKD gitu ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini untuk class name-nya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita baru kembalikan ya, di bawahnya kita masukkan st.graphics ya. Oke, di sini graphics chart kita kasih keterangan .data. Oke. Nah, sampai sini kita sudah selesai ya untuk membuat model dari halaman visualize. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, halaman visualize udah selesai, terus predict juga halamannya udah selesai ya, kita bikin inputan yang cukup banyak. Terus juga home, untuk home kan hanya judul aja gitu ya. Nah, lalu kita akan panggil di mainnya teman-teman. Nah, mainnya ini sudah sesuai apa belum ya, karena di sini kan sudah ditentukan ya, tabs-nya udah ada, home predict visualize juga sudah ada ya, web function juga sudah nggak ada masalah ya. Oke, kalau sudah teman-teman, kita coba running di Streamlit ya, kita coba ke explore. Nah, di sini ya, oke, kita running main.py-nya. Oke, kita coba klik kanan, kita open terminal ya. Nah, di sini kita coba ketik Streamlit ya, Streamlit spasi run spasi nama file yang akan kita running yaitu adalah main.py. Oke, kita coba running ya. Oke, di sini ada error ya. Errornya itu ada di line 21 ya. Coba kita lihat yang lain. Coba di sini ada predict. Oke, predictnya juga masih error, visualize juga masih error. Coba kita lihat di sini untuk main.py di 21 ya. Kita coba trace dulu errornya. Di sini main di 21 ya. Oke, coba kita cek. Di sini berarti yang df, load datanya kita kasih kurung buka kurung tutup ya. Seperti ini, coba kita save. Terus coba kita running lagi. Nah, udah aman ya. Oke, di sini navigasinya ada home, aplikasi prediksi penyakit batu ginjal ya, karena di sini hanya judul aja untuk yang halaman home. Oke, lalu untuk prediction, nah untuk predictionnya di sini udah ada inputannya ya, dibagi 3 kolom, terus kita di sini ada prediksi ya. Kalau kita klik masih error ya, karena di sini belum ada inputan. Tapi nanti kita coba input ya. Lalu visualize, nah visualize-nya juga masih error di sini. Main.py untuk halaman di line 27 ya. Coba kita cek dulu. Main di 27 ya. Coba kita cek di sini salahnya ada di mana ya. Oke teman-teman, di sini ternyata ada typo ya. Kalau kita lihat visualization-nya di sini error karena df dan x dan y-nya nggak ketemu ya. Kalau kita lihat di sini visualization ya. Nah, ini nih. Oke, kita coba hilangkan. Jadi di sini sama ya, visualization. Coba kita refresh. Oke, ini untuk yang home. Terus prediksi halamannya sudah tampil. Oke, visualization-nya udah tampil ya. Oke, coba kita tampilkan confusion matrix. Nah, ini adalah confusion matrix dari dataset ya, menggunakan decision tree. Lalu kita coba tree-nya teman-teman. Nah, di sini tree-nya juga sudah tampil ya teman-teman ya. Kayak di sini kalau kita lihat memang di sini ada titik-titik ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan di dalam model ya, model dari Python Notebook, kita bisa mendapatkan ini ya full gitu ya. Ini sampai yang 2 ini gitu teman-teman. Oke. Nah, tapi di sini teman-teman kita hanya sampai 3 ya. Coba kita ubah codingannya teman-teman di web function ya, atau di predict ya. Kita tadi sampai di visualize, kita kasih di sini max depth-nya 3. Coba kita kasih max depth-nya 4 misalkan. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini home prediction kita ambil visualize, kita lihat decision tree. Nah, lihat ya.
sampai ke 4. Jadi max depth itu kedalaman gitu ya, atau misalkan pohonnya itu mau cabangnya sampai berapa cabang ya. Nah, di situ tadi kan 3 ya. Jadi di sini titik-titik. Nah, setelah kita kasih 4, dia akan semakin turun. Oke. Nah, ini berarti untuk plot ini sudah berhasil, teman-teman ya. Plotnya sudah berhasil. Ya, mulai dari confusion matrix sampai ke untuk pohonnya ya. Confusionnya juga udah selesai sampai pohonnya udah selesai. Tinggal yang prediction, teman-teman. Di sini predictionnya kita harus buktikan dulu ya, ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kita coba ambil yang kalimat yang pertama ya, data yang pertama di sini. Coba saya bikin side by side aja ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan mulai dari nilai BP ya. Di sini BP-nya 80. Saya akan percepat aja ya di sini ya. Oke, kita sudah inputkan semua ya. Di sini kita ambil dari barisan yang pertama ya. Mulai dari nilai BP, SG, AL. Nah, di sini saya isikan nilai-nilai yang pada barisan yang pertama ini ya. Nah, kalau di sini sih hasil classification-nya 0 ya. Jadi kalau misalkan 0 itu kalau kita lihat di codingan teman-teman pada halaman predik ya. Atau di sini kita lihat jika misalkan 0 berarti di sini orang tersebut relatif aman gitu ya. Karena kan kalau 1 itu masuknya warning. Oke, kita coba klik di sini prediksi. Nah, di sini ya, prediksi sukses, orang tersebut relatif aman gitu ya. Karena di sini masuknya ke 0. Terus nggak hanya sampai situ juga, kita bisa menampilkan model yang digunakan memiliki tingkat akurasi 99% gitu ya, sesuai yang ada di dalam model. Jadi kuncinya adalah kita berarti bikin full Streamlit teman-teman ya. Jadi datanya dimasukkan di Streamlit gitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa memasukkan nilai scoringnya gitu ya. Termasuk juga kalau datasetnya ada di Streamlit, otomatis kita bisa menggambarkan visualisasi ya, mulai dari confusion matrix sampai ke dalam decision tree-nya seperti ini. Oke. Jadi sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat aplikasi untuk prediksi penyakit batu ginjal ya. Kita juga sudah berhasil menampilkan akurasi di dalam web Streamlit, sampai kita juga berhasil menampilkan visualisasi di dalam web Streamlit-nya gitu ya, dalam bentuk pohon keputusan. Oke, sampai sini mungkin teman-teman tutorialnya pada part 2 ya. Teman-teman harus teliti dalam coding ya. Tadi juga ada beberapa error. Teman-teman kalau misalkan ada error bisa diulang-ulang videonya teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Nanti kita part 3 kita coba publikasikan ke internet gitu ya. Bisa menggunakan Streamlit Share. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mencoba dan tidak ada error ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.